Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat ternak di mana Anda berada. Ini saya ada di kandang sapi abang milik Rindi Kurnia Dewi. Ini tata cara pembuatan kandang yang ideal dan bisa digunakan secara maksimal. Ini ada teknisnya menurut kami. Ini ukurannya ini sangat rapi dan bagus. Di sini memerlukan media. Yang pertama, halaman belakang. Halaman belakang ini ukurannya 3 meter. Terus tinggi untuk tempat memberi makanan ini tingginya ini 80 cm atau 85. Terus lebarnya ini 80. Ini 80 cm. Terus bak penampungan combor ini supaya lebih mudah dan lebih efisien, tidak menggunakan bak terbuat dari plastik sehingga lebih awet dan lebih efisien. Pertama, yang kedua ini adalah bak pemberian makanan hijauan atau jerami. Ini ukurannya ini kurang lebih 1,5 meter untuk 2 ekor sapi, sehingga satu bak ini bisa dimanfaatkan 2 ekor sapi, sehingga sapi makannya kalau berdekatan itu lebih suka dengan dekat dengan sapi-sapi sebelahnya. Terus ini yang kedua, yang seterusnya ini juga bak-bak termasuk pemberian combor, dan seterusnya ini ukurannya sama. Nah, sehingga ini diperlukan ukuran kandang. Ukuran kandang ini kalau digunakan untuk berternak 6 ekor sapi ini memerlukan sekitar 8 meter atau 7 meter, sehingga lebih ideal sapi bergerak bisa lebih leluasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara mencari bibit sapi abang ini. Contohnya ini jenis-jenis yang seperti ini. Ini contohnya ini sapi limusin. Ini yang jenisnya ini jenis dugul. Nah, ini tidak memiliki tanduk atau tidak memiliki sungu. Ini yang satu. Dan jenis ini juga limusin, ini memiliki tanduk, sehingga mencari bibit-bibit yang berkualitas ini harus sangat diperhatikan dan sangat penting untuk mencari bibit-bibit sapi yang berkualitas. Pertama, jenis sapinya harus bagus. Terus badannya, mencari badan sapi yang ukurannya agak memilih bibit yang panjang, yang agak lebih panjang dan tinggi, sehingga untuk mencari bibit ini jenis kaki atau kaki-kakinya atau bahasa Jawa teracak sapi, itu memilih teracak sapi yang bagus, karena teracak sapi yang bagus itu sangat menentukan untuk kekuatan sapi yang dipelihara jangka panjang untuk mencari bobot yang lebih besar. Sehingga kalau teracaknya bagus atau kaki-kakinya bagus, ini bisa bobot mencapai 8 kintal atau 6 kintal. Bahkan nih, kalau jenisnya bagus ini bisa lebih dari 1 ton. Ini kalau bibitnya bagus. Terus tata cara memberi makanan
yang berkualitas ini memang perlu diperhatikan khusus. Yang pertama adalah pemberian makanan combor. Pemberian makanan combor ini bagi sapi-sapi yang sejenis ini ukurannya menggunakan konsentrat. Satu ekor sapi ini pagi kurang lebih 1,5 kilo atau 1 kilo sentrat, dan ditambah bekatul ini kurang lebih 1 kilo untuk bekatulnya, dan diadu dengan ditambah dengan mineral, karena mineral juga sangat menentukan untuk kekuatan tulang-tulang seperti kaki-kakinya itu, supaya tulang-tulangnya kuat itu diberi mineral. Jenis mineralnya bebas memilih, yang penting mineral yang standar untuk peternak dan digunakan untuk penggemukan sapi daging jenis sapi abang. Nah, jenis yang seperti ini saya ini dipelihara kurang lebih ini baru sekitar 5 bulan. Ini yang 1, 2, 3 ini dipelihara sekitar baru 5 bulan. Terus yang jenis ini baru dipelihara oleh kandang abang milik Rindi Kurnia Dewi. Ini dipelihara di sini kurang lebih 3 bulan, sehingga kelihatannya pertumbuhannya bagus karena pemberian combor yang ukurannya sudah memenuhi syarat untuk kebutuhan makanan sapi. Sapi sejenis ukuran badan umur sekitar 8 bulan. Ini masih umur sekitar 8 bulan. Bahkan ini ada yang kurang 8 bulan. Ini contoh-contohnya itu baru umur 8 bulan. Itu juga 8 bulan. Itu juga kurang dari 8 bulan. Sehingga untuk pemberian makanan combor itu harus sangat diperhatikan. Dan adapun jenis combornya saya menggunakan sentrat seperti ini. Ini Rindi menggunakan sentrat seperti ini. Untuk ini konsentratnya. Terus pemberian makanan hijauan ini, mari kita melihat ke tempat penyimpanan makanan jerami ataupun hijauan. Nah, ini adalah tempat simpanan makanan jerami yang sudah dikeringkan. Ini yang sudah dikeringkan oleh kandang abang milik Rindi Kurnia Dewi. Ini tata cara pengeringannya itu dijemur sampai kering dan bagus, terus disusun yang rapi. Secara penyusunannya diberi tambahan untuk mengawetkan damen dan untuk memberi bau-bau sapi makan jerami kering ini lebih suka. Ini saya tambah dengan pertama garam, yang kedua saya semprot EM4 peternakan dan ditambah tetes secukupnya. Terus ini makan hijauan, ini jerami basah, dan juga ini ada jenis hijauan, ini jenis odot atau pakcong. Ini contohnya ini. Perbedaan hijauan pakcong ini pohonnya lebih besar dan ini lebih bagus kualitasnya. Nah, terus juga pemberian combor katul. Ini contohnya, ini katulnya. Nah, ini contohnya dari bidang karena Rindi Kurnia Dewi. Ini cara pemberian katul. Ini sapi satu. Ini ukurannya kurang lebih 1 bak hitam, ini diberi konsentrat, terus saya beri bekatul. Ini konsentratnya, ini bekatulnya. Terus saya tambah ini adalah Starbio. Ini jenis Starbio ini untuk menambah
bakteri yang menguntungkan di dalam perut sapi, sehingga bakteri-bakteri yang menguntungkan itu bisa membantu pencernaan sapi lebih bagus. Terus dan seterusnya ini juga perlu adanya pembersihan kandang. Ini pembersihan kandang ini harus sangat diperhatikan. Pembersihan kandang harus sangat diperhatikan. Pembersihan kandang ini harus diperhatikan karena sapi kalau kandangnya tidak bersih, ini sapi ini bisa kurang sehat atau kurang nyaman untuk menempati kandang, sehingga ini kandang harus memang sangat bersih. Ini pembersihan kandang, ini saya menggunakan ini alat seadanya, yang penting bisa dibersihkan. Ini terus limbah kotorannya ini dibuang di lokasi yang agak jauh dari kandang dan tidak berdekatan, karena untuk mengurangi bau di sekitar kandang, sehingga di sekitar kandang ini harus dibersihkan, ini mengurangi bau di lingkungan kandang sekitar, sehingga untuk menambah sapi menempati ini tidak berbau, karena menempati bisa lebih nyaman. Nah, ini jenis-jenis sapi abang ini yang dipelihara oleh milik kandang sapi abang milik Rindi Kurnia Dewi. Ini jenis bibit ini agak bagus, ini bibitnya. Jenisnya ini jenis, memang kenapa dinamakan kandang sapi abang, ini memang yang dipelihara ini sapinya jenisnya abang semua atau merah. Nah ini contohnya, ini yang dipelihara oleh Rindi Kurnia Dewi, jenis-jenis sapinya demikian ini. Dan ini juga dipelihara oleh kandang sapi abang milik Rindi Kurnia Dewi. Ini jenis bibit yang dipelihara atau jenis bibit yang pemilihan bibit yang harus memang benar diperhatikan. Nah ini contohnya, ini jenis sapi apa ya, jugul. Ini memang punya tanduk, tapi tanduknya tidak bisa panjang, cuma tanduknya selamanya hanya terbatas ukurannya. Ini adalah jenis sapi jugul. Dan yang ini memang jenis bulunya, ini berbeda dengan yang lain, karena ini jenis bulunya ini lebih bagus, lebih padat, dan jenisnya bulunya lebih kecil-kecil. Ini sehingga dilihat ini kelihatannya lebih bagus, halus, dan jenis kulitnya ini memang jenis kulit yang sangat tipis, sehingga mencari bibit sapi berdaging ini, kalau kulitnya ini tipis, ini pertumbuhannya lebih cepat bro, ini pertumbuhannya. Kalau jenis kulitnya ini yang lebih tipis. Ini kami dari kandang abang milik Rindi Kurnia Dewi. Ini bagi teman-teman yang ingin melihat tata cara pemeliharaan sapi abang ini, tolong buka di video Rindi kandang sapi abang. Ini beralamatkan di Kecamatan Dongko, Desa Salamates. Ini contoh-contohnya kandangnya seperti ini. Terus lantai ukuran kandangnya
Ini sudah saya sampaikan di belakang tadi, ukuran tempat makannya sudah saya kupas, terus kebersihannya sudah saya kupas, tata cara pemberian makanan hijauan atau comboran ini juga sudah saya sampaikan. Ini terima kasih pada teman-teman semuanya yang ingin berternak atau ini tata cara pemeliharaan sapi berdaging. Ini mungkin dengan harapan kalau pengelolaannya bagus, hasil perkembangannya lebih bagus dan lebih cepat. Mungkin itu dari kami masalah tentang pemeliharaan sapi abang milik Rindi Kurnia Dewi. Selamat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan info dari kami. Terima kasih.